Dia memungkinkan kita untuk mengatakan kepada anak-anak kita, lihatlah Jokowi. Dia dulu menjual furnitur dan dibesarkan di dekat sebuah perkampungan kumuh dan sekarang dia presiden kita. Yang beras untuk September, Oktober, November, Desember sudah diterima? Benar? Kemudian yang BLT El Nino sudah diterima? Berapa? Saya pertama kali bertemu Joko Widodo, atau Jokowi sebagaimana ia sering disebut, di salah satu taman hijau di Jakarta, sesuatu yang langka di ibu kota Indonesia ini. Kala itu, ia baru saja terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan mengejutkan para elit politik melalui kemenangan luar biasa berkat dukungan dari warga Jakarta kelas bawah dan menengah. Awalnya tidak ada yang menyadari Jokowi berjalan sambil menikmati musik orkestra di taman dengan santai tanpa pengawalan keamanan, kemegahan, atau gembar-gembor. Mengenakan kemeja putih sederhana, celana panjang hitam dan sandal kulit, ia tampak sama dengan orang awam. Banyak pihak mengatakan citra, pria bersahaja, seperti yang saya saksikan di taman itulah yang membantunya terpilih sebagai Presiden Indonesia. Penuh rintangan. Pencapaian Jokowi bukan prestasi yang bisa dianggap biasa. Sejak Indonesia merdeka 68 tahun lampau, hanya anggota elit politik dan militer yang terpilih sebagai presiden. Jokowi adalah pemimpin pertama dari luar dua golongan tersebut yang terpilih sebagai orang nomor satu di Indonesia. Namun, meskipun Jokowi dipuji orang Indonesia dan pemerintah asing, bukan berarti masa jabatannya bakal tanpa rintangan. Jangan berharap kepresidenan Jokowi akan lancar, kata Dr. Markus Mietzner, Associate Professor dari Australian National University kepada saya. Dia tidak akan menjadi juru selamat yang diharapkan banyak orang. Dia juga kemungkinan besar tidak akan menjadi presiden yang hebat. Jokowi akan mengalami kesulitan terkait gaya pemerintahannya di tingkat nasional. Tidak ada yang pernah mencoba apa yang dia lakukan sebelumnya. Dr. Mietzner mengacu pada gaya informal Jokowi, gaya yang ia jalani semasa menjadi wali kota Solo, sebuah kota kecil di Jawa Tengah, Indonesia. Di sanalah dia menjadi terkenal, menggerakkan 500.000 penduduknya dengan janji-janji untuk memberantas korupsi dan menghilangkan sistem birokrasi bertele-tele. Dan justru karena janji-janji seperti itulah Jokowi mendapatkan begitu banyak penggemar di seluruh negeri ini. Inspeksi mendadak ke kantor-kantor pemerintahan dan gaya belusukannya membuat Jokowi menjadi pahlawan di antara kaum miskin Indonesia. Dia adalah pria yang baik, kata Ngatirin, seorang pria berusia 45 tahun yang memilih Jokowi pada Pilpres 9 Juli lalu. Dia bekerja keras dan dia mencoba berbuat baik untuk orang-orang. Dia adalah salah satu dari kami. Kendati dukungan rakyat penting dalam memenangi pemilihan umum dan pemilihan presiden, dukungan rakyat saja tidak akan banyak berguna ketika Jokowi berkuasa dan harus menghadapi anggota-anggota parlemen. Jokowi akan menghadapi tantangan internal di dalam koalisi, kata Dr. Mietzner. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki mayoritas 70% di parlemen dan itu tidak membantu sama sekali. Joko Widodo akan mencoba untuk melibatkan parlemen secara langsung dibandingkan membangun koalisi, tetapi itu akan menjadi tantangan. Hal itu karena koalisi Jokowi dari partai-partai saat ini memegang sekitar sepertiga dari seluruh kursi di parlemen Indonesia, sedangkan koalisi Prabowo Subianto menguasai sekitar 2/3 dari keseluruhan kursi. Senyum sederhana. Sementara itu, di taman tempat saya bertemu Jokowi, kelompok penggemar Jokowi bertambah besar. Dia menunjukkan kepada publik senyum sederhananya yang sekarang terkenal dan memberi tos kepada beberapa anak,
termasuk anak saya. Tidak dapat disangkal Jokowi adalah pahlawan bagi banyak orang Indonesia yang melihatnya sebagai obat mujarab untuk semua penyakit mereka. Tantangan terbesarnya adalah mencoba merealisasikan harapan mereka.